Apa titik balik atau tipping point Antonia akhirnya memutuskan buat masuk ke bisnis properti? Padahal kan sebelumnya di F&B ya? Jadi kalau dari awal memang aku udah tahu nih, ngeliatin riset-riset para konglomerasi itu mereka masuknya di industri apa. Dan setelah aku cek, semuanya itu pasti memiliki lini bisnis di development propertinya. Nah, pada waktu itu aku mikir, oh kalau misalkan mereka ini, walaupun core bisnisnya itu beda-beda, ada yang dari banking, tapi mereka punya bisnis lainnya itu berupa properti. Nah, dari situ aku mikir, kayaknya uang besar itu adanya di properti. Nah, kalau aku masuk ke dalam industrinya tersebut, itu pasti akan jauh lebih menguntungkan dan jauh bisa lebih dipercaya sama orang-orang besar yang tersebut. Kalau kita kerja ya, kita tahu nih, industri yang kita pilih menentukan masa depannya kita. Ruang geraknya itu unlimited, kita tahu uang besarnya itu segini besar, kita akan bisa achieve sesuatu yang besar juga, melebihi dari limitasi industri bisnis tersebut. Nah, makanya pada waktu akhirnya masuk ke dunia properti, aku tahu butuh uang dulu. Jadi bukannya aku masuk ke F&B terus tiba-tiba berubah menjadi properti. Enggak, dari awal sebelum masuk di bisnis F&B, aku udah tahu goalsku itu ke arah properti. Dan bisnis F&B itu hanya tools aku untuk supaya melangkah ketika masuk di industri properti sudah ada pegangan uang sedikit. Jadi yang aku rasain ketika masuk di industri F&B, aku tahu ada limitasi tertentu, kecuali mainnya di FMCG. Tapi karena aku mainnya di industri restoran pada waktu itu, aku tahu gedenya tuh ada limitnya. Makanya aku masuk ke dalam industri properti itu.